بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak ada satu pujian dan rasa syukur yang lebih pantas untuk kita panjatkan melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kalian melainkan nikmat tersebut pastilah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, yang telah menjaga kita, yang telah mengatur segala urusan untuk kita. Maka hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan yaitu adalah beribadah kepada dirinya semata, wala yusyriku bihi syai'ah, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada sahabatnya ini, sahabat Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Tahukah kamu apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya? Faqal, maka sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. yakni agar hambanya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Masya Allah. Maka cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah dengan cara kita senantiasa menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ibadah kita. Karena inilah fungsi dan tujuan penciptaan kita sebagai manusia di dunia ini, yaitu adalah beribadah kepada Allah dan membangun ibadah itu di atas tauhid.
Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepada diriku semata. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menafsirkan atau menjelaskan tentang makna kalimat ya'budun di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 ini, yaitu bahwasannya maknanya adalah yuwahhiduni, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ibadah. Maka dari itu merupakan realisasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita senantiasa menjaga tauhid di dalam setiap amalan-amalan ibadah kita. Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita setelah nikmat iman, setelah nikmat Islam, setelah nikmat al-hidayah ila siratal mustaqim, yang sampai pada detik ini masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu tentunya adalah nikmat untuk kita bisa berada di bulan suci Ramadan. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang mubarakah, bulan yang dipenuhi dengan berbagai macam keberkahan, bulan yang istimewa, bulan yang dinantikan oleh orang-orang yang beriman. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa menantikan datangnya bulan suci Ramadan. Sampai-sampai beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya bulan suci Ramadan, beliau senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat istimewa. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di bulan suci Ramadan, beliau senantiasa mengabarkan kepada para sahabatnya dengan hadis yang disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengabarkan kepada para sahabatnya, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan berbagai keberkahan. Karena bulan ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Dan di antara keistimewaan dan keutamaan bulan suci Ramadan, tentunya yang pertama adalah bahwasannya bulan suci Ramadan ini merupakan bulan tarbiyatut taqwa. Bulan untuk kita mendidik diri kita di dalam ketakwaan. Tentunya kita ketahui bahwasannya kita di luar bulan suci Ramadan pastilah senantiasa terjatuh ke dalam dosa-dosa. Pastilah kita senantiasa terjatuh di dalam kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan satu bulan di dalam setiap tahun, bulan yang merupakan tarbiyatut taqwa, bulan pendidikan ketakwaan, di mana ketika hati kita dikotorkan dengan kemaksiatan, Allah berikan satu bulan untuk kita membersihkan hati kita kembali, untuk kita kembali kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita untuk berpuasa selama 1 bulan penuh di dalam bulan ini. Dan tidak ada tujuan daripada siyamina, daripada puasa kita, melainkan untuk mendidik kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan kepada kalian berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana ibadah puasa ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, yakni agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa dengan siam? Karena tentunya kita ketahui bahwasannya tidaklah yang menyebabkan seseorang keluar dari ketakwaan kepada Allah, terjatuh ke dalam kemaksiatan,
melainkan karena sebab dua hal. Yang pertama yaitu karena sebab hawa nafsu yang senantiasa dia ikuti. Padahal hawa nafsu ini senantiasa mengajak seseorang kepada perbuatan jelek. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita as-siyam, puasa. Agar apa? Agar kita bisa mendisiplinkan hawa nafsu kita untuk berada di dalam ketaatan dan untuk berada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi Yusuf alaihi salam, ya sebagaimana diabadikan dalam surat Yusuf ayat yang ke-53, ya Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak manusia atau memerintahkan kepada yang jelek. Ya, illa ma rahima rabbi, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Rabbku, yaitu hawa nafsu yang berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, puasa kita ini bukan hanya sekedar kita menjaga diri kita dari rasa lapar dan haus, menjaga diri kita untuk tidak makan dan minum, tetapi puasa kita ini juga yaitu menjaga diri kita dari segala perbuatan yang sia-sia, segala perbuatan yang mendatangkan kemurkaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa shiyam minal akli wasyab." Puasa itu bukan hanya sekedar kita menahan dari makanan atau makan dan minum. Akan tetapi kata Rasulullah, innamas shiyam ya minal lagwi warafath. Akan tetapi yang namanya puasa itu minal lagwi, dari perkataan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, warafath, dan perkataan yang kotor. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya puasa itu bukan cuma seseorang dia menahan lapar dan haus, tetapi dia menjaga dirinya untuk mendisiplinkan hawa nafsunya agar senantiasa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Dan Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan di bulan ini. Untuk apa? Kemudahan untuk kita merealisasikan ketakwaan, atau untuk kita mendidik diri kita berada di dalam ketakwaan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala selain mewajibkan puasa untuk kita di bulan ini, Allah bukakan pintu-pintu syurga, Allah tutup pintu-pintu neraka. Bahkan syaitan yang senantiasa mengganggu manusia untuk berbuat kemaksiatan, Allah belenggu di bulan ini. Ya, maka dari itu, hal-hal yang bisa merusak ketakwaan seseorang Allah mudahkan di bulan ini, dan Allah jaga kita biisti'anatihi, dengan pertolongannya agar kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan itu. Dan ini sebagaimana yang disebutkan dan dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu asyayatin." Di bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang mubarakah, Allah wajibkan kepada kalian berpuasa, Allah buka pintu-pintu surga. Maknanya apa? Seseorang yang dia mau berbuat kebaikan, berbuat amalan saleh di bulan yang mubarakah ini, maka Allah akan mudahkan bagi dirinya. Seseorang yang ketika dia ingin bermaksiat kepada Allah, maka tughlaqu fihi abwabul jahim, Allah akan tahan dirinya bisyami, dengan puasanya, untuk dia tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Wa tughallu syayatin, dan juga syaitan-syaitan itu dibelenggu. Sehingga ketika seseorang dia bermaksiat kepada Allah di bulan yang mubarakah ini, berarti menunjukkan lemahnya imannya, sehingga dia tidak bisa menjaga hawa nafsunya, sehingga dia terjatuh ke dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting bagi kita ayyuhal ikhwah, di bulan yang mubarakah ini hendaknya kita mengetahui apa tujuan daripada pensyariatan puasa, yaitu menjaga diri kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua dari keistimewaan bulan suci Ramadan, yaitu bulan suci Ramadan ini merupakan bulan maghfirah, bulan ampunan, di mana seseorang ketika dia berpuasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Begitu juga ketika di malam hari dia tambah dengan ibadah sunnah, yaitu dengan qiyamul lail, atau yang sering kita kenal dengan sebutan sholat tarawih. Maka
orang yang dia senantiasa salat tarawih, qiyamul lail, ya fi syahri Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Maka bulan suci Ramadan ini merupakan bulan maghfirah. Bulan di mana dosa-dosa kita digugurkan yang telah lalu. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Hai barang siapa yang dia berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang dia salat, salat malam, ya, bersama dengan imam di bulan suci Ramadan, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Maka dari itu hendaknya kita di bulan yang mubarakah ini janganlah sampai kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai kita malas untuk mencari sebab-sebab diampuninya dosa-dosa kita yang telah lalu. Karena tentunya tidak ada manusia yang terlepas dari yang namanya dosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu pasti terjatuh ke dalam kesalahan. Maka seseorang yang dia bisa mengambil atau mendapatkan, ya, sebab-sebab yang dapat menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung ketika dia dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Akan tetapi sungguh celaka bagi orang-orang yang dia telah berada di bulan suci Ramadan, Allah pertemukan padanya bulan yang mubarakah, bulan yang istimewa ini, tetapi ternyata dosa-dosanya belum diampuni yang telah lalu, wa'iyadzubillah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu 'abdi, sungguh celaka seseorang dakhala alaihi Ramadan, dia telah berada di bulan suci Ramadan, faman salakha, kemudian dia keluar dari bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu, akan tetapi dosa-dosanya itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting bagi kita ayyuhal ikhwah, di bulan yang mubarakah ini kita senantiasa mencari cara, mencari jalan dengan beramal, dengan beribadah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian keistimewaan dari bulan suci Ramadan yaitu bahwasannya bulan suci Ramadan ini merupakan bulan ad-du'a, bulannya berdoa. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini merupakan bulan diijabahnya doa. Setiap muslim yang dia berdoa di bulan yang mubarakah ini di setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Dan tentunya ini tidak terjadi kecuali hanya di bulan suci Ramadan. Setiap muslim dia berdoa di bulan ini, di hari ini, ketika di bulan suci Ramadan, maka pastilah doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi likulli yaumin atqa minan nar, ya, fi Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari siksa api neraka setiap hari di bulan suci Ramadan. Walikulli muslim da'watan, dan di setiap hari juga seorang muslim itu memiliki doa-doa yad'u biha, kemudian dia berdoa di bulan itu, di bulan Ramadan, falyastajibu lahu, maka dia pasti akan diijabah doanya. Masya Allah. Maka dari itu penting bagi kita ayuhal ikhwah untuk memanfaatkan momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, untuk senantiasa kita mengangkat kedua tangan kita mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia adalah orang-orang yang pasti akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum as-sha'im hatta yuftira, wal imamul 'adil wa da'watul madhlum." Kata Rasulullah, ada 3 golongan orang yang ketika dia berdoa maka pasti akan diijabah doanya. Itu apa? Orang yang berpuasa, kemudian dia berpuasa sampai dia berbuka, maka pada saat itulah doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian imam yang adil,
dan juga dakwah atau doanya orang yang terzalimi. Maka mereka ini adalah orang-orang kelompok golongan yang ketika dia berdoa kepada Allah maka pasti akan diijabah doanya. Dan Masya Allah di bulan yang mubarakah ini kita disyariatkan puasa selama 1 bulan penuh. Maka ini merupakan waktu yang baik bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kita ketahui bahwasannya doa ini merupakan silatul mukmin, senjatanya orang-orang yang beriman. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketika seseorang dia mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, la taruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak al-qada, ini takdir, illa du'a, kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu janganlah kita sia-siakan setiap detik kita di bulan yang mubarakah ini, kecuali kita mengangkat kedua tangan kita berdoa dengan doa apa saja. Karena dahulu para salaf mereka senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah baik dari hal yang kecil sampai dengan hal yang besar. Sampai-sampai diceritakan ada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdoa kepada Allah minta diberikan tali sepatu. Dan ini merupakan bentuk realisasi daripada tauhid. Yaitu apa? Ketika seseorang tidaklah dia membutuhkan sesuatu, melainkan dia meminta kepada Allah karena dia tahu hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang bisa memberikan. Dan ini merupakan pengajaran dan pelajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang pada saat itu masih seorang gulam, masih seorang anak kecil. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Abu Daud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kalau engkau menjaga Allah dikala engkau lapang, maka Allah akan datang kepadamu menjagamu dikala engkau sempit." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan nilai-nilai tauhid kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu mau sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Dan kalau kamu menginginkan pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma agar dia terbiasa untuk mengangkat kedua tangannya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari keistimewaan bulan suci Ramadan, ini bahwasanya bulan suci Ramadan ini juga merupakan bulannya Al-Quran. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan yang di mana pada bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Maka dari itu hendaknya kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita bisa mengenal Al-Quran, untuk kita bisa dekat dengan Al-Quran, kalamullah, yang merupakan kitabullah, kitabnya kita sebagai seorang muslim. Mungkin ada orang-orang yang di luar bulan suci Ramadan dia tidak pernah menyentuh Al-Qurannya, mushafnya. Maka di bulan inilah kesempatan dia untuk mendekatkan dirinya dengan kalamullah, dengan dia membaca Al-Quran, dengan dia memahami isinya, mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, atau dia mempelajari tentang tafsirnya, dia mempelajari tentang istinbat hukum yang ada di dalamnya, dia mempelajari tentang apa yang diperintahkan oleh Rabbnya dan apa yang diharamkan oleh Rabbnya. Masya Allah. Kenapa? Karena bulan ini merupakan bulan Al-Quran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa didatangi oleh malaikat Jibril pada bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan." Dahulu malaikat Jibril alaihi salam senantiasa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan,
di setiap malam di bulan suci Ramadan. Fayudarrisuhul Quran. Yaitu apa? Untuk bertadarus, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hendaknya kita di bulan yang mubarakah ini, bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, maka janganlah sampai ya kita tidak membasahi bibir-bibir kita dengan membaca Al-Quran. Janganlah sampai kita tidak menghiasi hari-hari kita dan waktu-waktu kita serta malam-malam kita, kecuali kita lewatkan dengan membaca kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim. Bahkan dahulu para ulama senantiasa mereka bersemangat di dalam mengkhatamkan bacaan Al-Qur'annya di bulan suci Ramadan. Disebutkan oleh Ar-Rabi ya bin Sulaiman, yakni muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, beliau mengatakan bahwasanya kana Syafi'i, dahulu Imam Syafi'i yakhtimul Qur'an fi Ramadan. Beliau senantiasa atau terbiasa mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan, yaitu sittina khatman. Ya, ini apa? Beliau senantiasa mengkhatamkan Al-Quran selama di bulan suci Ramadan sebanyak 60 kali. Masya Allah. Berarti berapa satu harinya? Dua kali. Ya. Kalau kita baru baca juz 30 aja kadang sudah apa? Sudah malas, sudah ngantuk. Ya, tetapi Imam Syafi'i rahimahullah, Masya Allah, ya, beliau senantiasa mengkhatamkan Al-Quran dalam satu hari itu 2 kali. Berarti apa? Beliau senantiasa menghiasi setiap detiknya di bulan yang mubarakah ini dengan membaca Al-Quran, Masya Allah. Maka dari itu janganlah sampai kita kehilangan momen ini untuk kita bisa membaca Al-Quran, mengetahui apa yang dikatakan oleh Rabb kita, mengetahui apa yang disyariatkan oleh Rabb kita, dan mengetahui apa yang ada di dalam kandungan isi Al-Quran, Masya Allah. Dan kemudian keistimewaan yang terakhir, yang lainnya, yaitu bahwasannya bulan suci Ramadan ini juga merupakan bulannya ibadah, bulan dilipat gandakannya ibadah. Ya, ini ketika seseorang dia beribadah di bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu malam di bulan yang mubarakah ini, di mana ketika seorang hamba dia beribadah kepada Allah, maka ibadahnya itu akan terhitung sebagaimana dia beribadah selama 1000 bulan. Masya Allah. Kita aja hidup selama berapa? Paling lama itu umur kita 60 sampai 70 tahun. Ya. Nah, ini di satu malam seorang dia beribadah di bulan suci Ramadan, dia akan dihitung pahalanya, keutamaannya setara sebagaimana seseorang yang dia beribadah selama 1000 bulan. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan suci Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu kapan? Yaitu pada malam Lailatul Qadar. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di dalam surat Al-Qadar ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Bahwasannya malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka seseorang yang dia beribadah di malam itu, dia mendapatkan malam itu, maka amalan ibadahnya itu setara dengan apa? Dengan orang yang beribadah selama 1000 bulan. Masya Allah. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau senantiasa mencari malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini adanya di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Masya Allah. Dan kita telah berada di awalnya. Yaitu apa? 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa lebih semangat ibadahnya. Ketika beliau berada di 10 hari bulan suci Ramadan, 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, beliau senantiasa lebih semangat ibadahnya daripada hari-hari sebelumnya, daripada malam-malam sebelumnya. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang tercinta. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ya mala yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau bersemangat sekali untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, di mana beliau tidak pernah lebih semangat di hari-hari sebelumnya. Maknanya apa? Beliau ketika sudah berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, beliau lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
beliau hidupkan malamnya, beliau kencangkan sarungnya. Bahkan Masya Allah, beliau bangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah dalam rangka untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata sahabat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fil ashri, ay al-ashrul awakhir min Ramadan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, maka kata sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau senantiasa syadda mi'zarah, mengencangkan sarungnya. Itu apa? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ahya lailah, dan menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah. Baik itu dengan qiyamul lail, baik itu dengan berzikir, berdoa, ataupun dengan qiraatul Quran. Baik dengan membaca Al-Quran. Kemudian kata sahabat Aisyah radhiyallahu anha, wa ayqadha ahlah. Dan Nabi SAW senantiasa membangunkan keluarganya untuk apa? Untuk beribadah di malam-malam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Masya Allah. Kenapa? Karena begitu istimewanya bulan ini. Karena begitu istimewanya malam Lailatul Qadar dan begitu banyak keutamaannya. Sampai-sampai Nabi SAW juga mengajak keluarganya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan bahkan beliau juga memberikan perintah kepada para sahabatnya dan juga kepada umat ini. Memberikan targhib, semangat, anjuran, dorongan untuk mereka mencari malam Lailatul Qadar yang berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian yakni malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Masya Allah. Maka dari itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun ketika berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa mengajak keluarga mereka ya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah di malam harinya, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, dan ini merupakan suatu keadaan yang ajib, yang mengagumkan, yang sangat membuat kita heran. Banyak sekali dari saudara-saudara kita kaum muslimun yang semangat sekali di malam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Mereka beriktikaf, mereka datang ke masjid ya untuk menghadiri qiyamul lail ya, dan juga membaca Al-Quran ya, atau mereka melakukan amalan-amalan ibadah di malam-malam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan dalam rangka untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Akan tetapi ayyuhal ikhwah, perlu kita pahami bahwasannya semua amalan ibadah kita di bulan yang mubarakah ini, yang kita bangun dalam rangka untuk mendidik diri kita menjadi hamba yang bertakwa, dalam rangka untuk mendapatkan maghfirah, dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan bulan suci Ramadan. Ini bahkan ibadah-ibadah kita di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan yang telah kita ya planningkan ya untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Maka hendaknya kita untuk memperhatikan niat yang kita bangun di dalam setiap ibadah kita. Karena tentunya suatu ibadah itu tidak akan berguna kecuali ibadah itu dibangun di atas niat yang benar, yaitu niat hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini juga merupakan bagian daripada ketakwaan. Seseorang nggak akan dikatakan sebagai orang yang bertakwa sampai dia bisa ikhlas di dalam ibadahnya. Dan tujuan dari puasa kita ini adalah ketakwaan. Maka puasa kita harus dibangun di atas keikhlasan. Tujuan daripada ibadah puasa kita untuk mendidik diri kita berada di dalam ketakwaan, maka setiap amalan-amalan ibadah yang bisa membentengi diri kita untuk berada di dalam ketakwaan harus dibangun di atas keikhlasan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Darah-darah dan daging-daging yang disembelih, dikorbankan untuk Allah itu tidak akan sampai kepada Allah. Kecuali apa? Kecuali yang sampai kepada Allah yaitu adalah apa? Adalah ketakwaan di antara kalian, yaitu apa? Keikhlasan. Karena syaratnya ibadah, syarat untuk setiap ibadah yang pertama yaitu adalah ikhlas. Seseorang dia beribadah hanya untuk mengharapkan wajah Allah. Dia bersihkan niatnya dengan niat yang baik, niat ikhlas, memurnikan hatinya ketika beribadah kepada Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Dan seseorang yang dia tidak bisa membangun ibadahnya di atas keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadahnya. Sebesar apapun ibadah itu, sebanyak apapun ibadah itu, sebaik apapun ibadah itu, kalau dia tidak dibangun di atas keikhlasan, maka dia seperti debu-debu yang bertebaran ketika tertiup angin, atau sebagaimana bintang-bintang yang tertutup oleh awan mendung di malam hari. Yaitu apa? Tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari amalan hambanya illa ma kana lahu khalisan, kecuali amalan itu dibangun di atas keikhlasan, wa butughiya bihi wajhuhu, dan hanya untuk mengharapkan wajah Allah. Maka membangun keikhlasan di dalam setiap ibadah ini merupakan hal yang paling penting daripada ibadah itu sendiri. Percuma seseorang dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang besar, ibadah yang banyak semalaman suntuk, ya, atau dia habiskan seumur hidupnya untuk beribadah kepada Allah, tetapi amalan ibadahnya itu tidak dibangun di atas keikhlasan. Nah, inilah perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika para sahabatnya, ketika umat ini mereka senantiasa beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang besar, dengan ibadah yang sangat banyak. Tetapi apa? Tetapi mereka tidak membangunnya di atas keikhlasan. Melainkan mereka membangunnya agar dilihat orang lain, agar dipuji oleh manusia, agar dibilang sebagai orang yang bertakwa, orang yang soleh, orang yang hebat di dalam beribadah. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Perkara yang paling aku takutkan dan sangat aku takutkan terjadi pada diri kalian, yaitu adalah syirik kecil. Faqila, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma huwa syirkul asghar?" Wahai Rasulullah, apa itu yang engkau maksud dengan syirik kecil? Karena para sahabat paham dengan yang namanya syirik. Tetapi syirik kecil apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada para sahabatnya, beliau mengatakan ar-riya, yaitu riya. Riya ini diambil dari kata ra'a yara. Ya, ini temannya sum'ah. Kalau sum'ah ini diambil dari kata sami'a yasma'u. Yaitu orang yang dia beribadah tetapi ibadahnya itu untuk dilihat oleh orang lain. Tidaklah dia salat berdiri di malam hari kecuali supaya dianggap orang lain sebagai orang yang saleh, orang yang senantiasa salat. Tidaklah dia membaca Al-Quran, dia keraskan suaranya, dia baguskan suaranya, melainkan dengan niatan supaya orang-orang yang ada di sekitarnya mendengar kalau dia ini adalah seorang qari, orang yang hebat, orang yang bagus, orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran. Dia beribadah dengan amalan-amalan yang besar, tetapi dia tidak membangunnya di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayuhal ikhwah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam beragama, di dalam setiap amalan kita, melainkan kita harus menjaga keikhlasan di dalamnya. Disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanyalah untuk mengikhlaskan amalan mereka, agama mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting bagi kita untuk senantiasa menjaga keikhlasan di dalam ibadah kita di bulan yang mubarakah ini. Menjaga keikhlasan di dalam setiap ibadah-ibadah yang kita bangun di malam-malam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini, agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena percuma seseorang ketika dia bangun di malam hari, dia hidupkan malamnya, dia sholat bersama imam semalaman suntuk, atau dia membaca Al-Quran semalaman suntuk, tetapi tidak dibangun di atas keikhlasan, maka tentunya pastilah dia tidak akan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan adapun buah daripada keikhlasan di dalam ibadah yang dijaga oleh seseorang, ini akan menghasilkan sifat tawadhu. Orang yang ikhlas ciri-cirinya adalah orang yang memiliki sifat tawadhu. Semakin dia ikhlas di dalam ibadahnya, semakin dia memiliki sifat tawadhu. Apa sih sifat tawadhu itu? Disebutkan oleh Imam Syafi'i, sifat tawadhu yaitu adalah akbarun nas qadra, ya arfa'un nas qadra, ya wala yara qadrahu.
Wa akbarun nas fadlah wa la yara fadlah. Kata Imam Syafi'i, orang yang tawadhu itu orang yang dia memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi dia nggak pernah menampakkan kedudukannya. Orang yang memiliki kemuliaan yang tinggi, tapi dia nggak pernah menampakkan kemuliaannya. Sebagaimana orang yang di bulan suci Ramadan, dia biasakan dirinya berzikir, dia biasakan dirinya beribadah, baik dengan sedekah, baik dengan salat, baik dengan berzikir, baik juga dengan membaca Al-Quran, tapi dia nggak pernah menampakkannya kepada orang-orang. Ya, ini apa? Orang yang senantiasa menjaga amalannya agar apa? Agar tidak tampak kepada orang lain. Dia juga adalah orang yang apa? Orang yang tawadhu juga adalah orang yang dia tidak menjadi sombong ketika dia telah banyak beribadah kepada Allah. Ya, dia tidak menganggap rendah orang yang ada di sekitarnya. Ya, ketika dia beribadah kepada Allah, dan ini merupakan penyakit orang yang dia rajin beribadah kepada Allah, menjadi ahlul ibadah, kemudian akan ada kesombongan di dalam hatinya. Yaitu apa? Dia merasa lebih baik daripada saudaranya. Dan ini bertentangan dengan sifat tawadhu. Karena tawadhu ini lawannya adalah sifat al-kibru, sombong. Dan sombong ini cirinya adalah merendahkan orang. Baik dia, meskipun dia tidak mengungkapkannya dengan lisannya, meskipun itu hanya dengan pandangan matanya, meskipun itu hanya terbetik di dalam hatinya. Si fulan mah masih kalah sama aku sholatnya. Si fulan mah masih kalah sama aku bacaan Qur'annya. Si fulan mah masih kalah sedekahnya sama aku. Meskipun tidak dia ucapkan dengan lisannya, meskipun dia tidak wujudkan dalam pandangannya, di dalam hatinya, maka ini adalah kesombongan. Maka orang yang tawadhu adalah orang yang senantiasa menganggap orang lain itu lebih baik dari dirinya, meskipun dia berada dalam keadaan yang sangat baik. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasannya at-tawadhu, sifat tawadhu itu antakhruja min manzilika. Yani ketika engkau keluar dari rumahmu, fala yalqa musliman. Kemudian tidaklah engkau bertemu dengan seorang muslim illa ra'aita ya lahu 'alaika fadlan. Kecuali engkau melihatnya dia lebih baik daripada dirimu. Ini sifat tawadhu. Dan ini merupakan buah daripada keikhlasan seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat tawadhu ini hendaknya harus ada pada diri seorang yang beriman, pada diri seorang yang muslim. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau diutus ke tengah-tengah umat ini juga salah satu tujuannya adalah menjadikan umatnya ini sebagai orang-orang yang senantiasa memiliki sifat tawadhu. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha auha ilayya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku an tawadhu, untuk menjadikan kalian sebagai orang-orang yang tawadhu. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahad. Sampai enggak ada orang yang dia merendahkan saudara yang satu dengan yang lainnya, atau dia berbuat zalim kepada saudara yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, tawadhu ini menjadi sifatnya orang-orang yang beriman. Orang yang ikhlas di dalam ibadahnya, pastilah dia memiliki sifat tawadhu. Jangan sampai kita tertipu dengan ibadah-ibadah kita. Karena kebanyakan kita terkadang tertipu dengan amalan-amalan kita. Kita merasa lebih baik, lebih suci dari orang lain ketika kita sudah berada di dalam ketakwaan, atau berada di dalam suatu jalan yang benar. Padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Najm ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa." Dan janganlah kalian menganggap diri kalian itu adalah apa? Orang yang paling suci, orang yang paling bertakwa, orang yang paling hebat dalam ibadah. Wa huwa a'lamu biman ittaqa. Padahal Allah mengetahui siapa di antara hambanya yang paling bertakwa. Maka dari itu, seseorang yang dia ikhlas di dalam ibadahnya, dia akan muncul di dalam dirinya. Dia akan menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang senantiasa menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya, dan orang yang akan semakin menutupi ibadahnya. Dan kemudian buah daripada keikhlasan di dalam ibadah, selain sifat tawadhu, yaitu juga ada pada amalan. Orang yang ikhlas di dalam ibadahnya kepada Allah, pastilah dia bisa menjaga keistiqomahannya di dalam beribadah kepada Allah. Orang-orang yang dia membangun ibadahnya di bulan suci Ramadan ini dengan keikhlasan, pastilah dia akan menjaganya di luar bulan suci Ramadan. Maka kalau misalkan kita di bulan suci Ramadan rajin beribadah,
Ya terutama di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan kita juga rajin beribadah kepada Allah, menghidupkan malam kita. Kemudian di luar bulan suci Ramadan ibadah kita menurun. Ya, ibadah kita melempem. Ya bahkan wa'iyadzubillah ada yang meninggalkan ibadah-ibadah yang agung yang pernah dia buat di bulan suci Ramadan, maka dia perlu bertanya pada dirinya, apakah ibadah kita yang kita bangun di bulan suci Ramadan itu adalah ibadah yang dibangun di atas keikhlasan atau tidak? Karena tentunya seseorang yang dia ikhlas di dalam ibadah, dia pasti akan menjaga ibadah itu. Karena dia tidak mau sampai rahmatnya Allah, kecintaannya Allah itu hilang dari amalan-amalan yang biasa dia lakukan. Kenapa? Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang senantiasa dilakukan oleh hambanya, meskipun itu hanya sedikit saja. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabad din ila Allah ma adwamuha sahibuhu wa in qalla." Sesungguhnya agama atau amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang dimana pelakunya dia senantiasa continue di dalam melakukannya, ay istiqamah. Wa in qalla, meskipun itu hanya sedikit. Meskipun dia tidak melakukan ibadah yang banyak, ibadah semalaman suntuk, walaupun hanya sedikit saja. Tetapi dia berazam untuk dia istiqamah karena sebab ikhlasnya dia di dalam menjalankan ibadah itu. Maka ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayolah ikhwah, perlu kita ingat di dalam membangun ibadah kepada Allah, begitu juga di dalam beribadah di malam-malam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang terpenting itu bukan banyaknya, tetapi keikhlasannya yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya terkadang seseorang dia ingin beribadah, dia lihat orang lain ibadahnya banyak, kemudian dia juga ingin beribadah yang banyak, tetapi dia apa? Tidak memahami kemampuan dirinya di dalam beribadah. Karena tentunya yang namanya iman itu ya tarattab. Iman itu yarfa'u, dia bisa naik, wa yanzil, dia juga bisa turun. Ya, maka hendaknya ketika seseorang dia berada di dalam keadaan keimanannya yang di bawah, maka hendaknya dia tambahkan sedikit demi sedikit keimanannya tersebut. Jangan sampai seseorang ketika melihat orang lain dan ketika dia melihat momen Ramadan, momen Lailatul Qadar, kemudian wah ini adalah waktu untuk saya meningkatkan keimanan, kemudian dia langsung loncat imannya. Sehingga akhirnya ketika dia tidak sampai, maka dia akan terjun bebas. Ini sebagaimana orang-orangnya apa? Yang ketika dia beribadah kepada Allah, tetapi dia nggak paham kemampuannya dia. Ya, dia ingin melakukan ibadah yang besar, padahal dia nggak mampu untuk melakukannya. Sehingga ketika dia melakukannya sekali, kemudian setelah itu dia merasakan rasa lelah, kemudian setelah itu dia merasakan malas, sampai akhirnya dia meninggalkan untuk berbuat ibadah tersebut atau mengamalkan ibadah tersebut. Maka dari itu Rasulullah SAW senantiasa menasihati para sahabatnya untuk istiqomah di dalam ibadah, untuk beribadah sesuai dengan kemampuannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16, ya fattaqullaha mastata'tum. Maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kenapa? Karena kalau seseorang dia beribadah kepada Allah nggak sesuai dengan kemampuannya, maka pasti dia akan binasa. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innad din yusrun." Sesungguhnya agama itu adalah mudah. Amalan-amalan ibadah di dalam agama kita ini mudah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walan yushadda ad-din," dan tidaklah seseorang yang memberatkan dirinya di dalam amalannya illa ghalabahu, kecuali dia pasti akan kalah. Yaitu apa? Orang yang dia tidak mampu melakukannya, dia paksakan, sehingga akhirnya apa? Dia meninggalkan ibadah tersebut. Maka dari itu Rasulullah berkata kepada sahabatnya Abdullah bin Amr bin al-As di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah, la takunu mithla fulan." Yani kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dahulu dia suka salat malam, kemudian apa? Dia meninggalkan untuk salat malam. Sebagaimana orang yang dia rajin ibadah di bulan suci Ramadan, tetapi di luar bulan suci Ramadan dia tinggalkan ibadah-ibadah tersebut. Maka dari itu penting bagi kita ayyuhal ikhwah untuk kita senantiasa membangun ibadah kita di atas ketakwaan kepada Allah, dibangun di atas keikhlasan. Ya, kita bangun ibadah kita kepada Allah di atas keistiqomahan. Walaupun itu hanya sedikit. Walaupun di malam Lailatul Qadar ini kita hanya membaca Al-Quran beberapa ayat, beberapa surat, atau kita hanya sholat lail dengan ya bacaan-bacaan yang pendek. Ya, kalau itu memang sesuai dengan kemampuan kita, maka jangan bersedih hati. Ya, kita nggak mampu paginya kita bekerja start sampai malam kita nggak mampu malamnya bangun.
Ya, maka jangan berkecil hati. Kita masih bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, "Man syahida al-isya was subh." Barang siapa yang dia salat bersama imam di waktu Isya dan di waktu subuh, Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar, yaitu pada saat itu ternyata malam Lailatul Qadar. Dia tertidur. Dia cuma salat subuh, salat Isya bersama imam, salat subuh juga bersama imam. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, faqad akhadha bihadhihi minha. Maka sungguh dia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Akan tetapi tentunya ini bukan menjadikan kita menjadi malas di dalam beribadah. Hendaknya kita untuk senantiasa ya mengambil ibadah-ibadah yang terbaik, ibadah-ibadah yang utama, dan kita yang terpenting adalah ikhlas dan juga menjaga keistiqomahan di dalam ibadah tersebut. Jangan sampai kita tertipu dengan amalan-amalan kita. Kita menganggap diri kita sudah banyak beramal, ternyata amalan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menganggap kita sudah melakukan amalan yang besar, ternyata kita nggak bisa menjaganya sehingga tidak mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaih wal 'afu minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita keutamaan malam Lailatul Qadar, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa memberikan kepada kita keutamaan bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang bertakwa, dan hamba-hamba yang istiqamah di dalam iman wal Islam, dan juga di dalam setiap amalan-amalan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan? Ya, masih ada waktu ya. Tafadhal yang mau bertanya silakan. Ya, tafadhal Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya. Taib, barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Kita ketahui bahwasannya sifat tawadhu ini merupakan sifat yang lazim harus ada pada diri seorang yang beriman. Ya, tidaklah seseorang yang beriman dikatakan sebagai orang yang beriman sampai dia memiliki sifat tawadhu, yaitu sifat rendah hati. Ya. Lalu bagaimana kita mendidik diri kita untuk tawadhu? Tentunya yang pertama tadi kita telah sebutkan, yaitu apa? Ikhlas. Orang yang ikhlas di dalam amalannya pasti akan muncul pada dirinya sifat tawadhu. Contohnya apa? Orang yang haji. Kalau hajinya ikhlas, dia pasti nggak akan mau disebut sebagai ya haji fulan. Ini merupakan sifat apa? Tawadhu. Karena orang yang ikhlas dia pasti akan menyembunyikan amalan kebaikannya. Itu apa? Ketika dia sholat atau ketika dia umrah atau haji, dia pasti nggak akan selfie mengatakan oh ini lagi ibadah haji dan umrah. Ini merupakan sifat apa? Sifat tawadhu. Dia punya kenikmatan, dia punya keutamaan, tetapi dia nggak tampakkan kepada orang lain. Ya begitu juga apa? Dia memberi santunan pada anak yatim, atau dia menyiapkan iftar, buka. Ya, dia tidak akan memamerkannya kepada orang-orang. Ini yang pertama. Untuk menumbuhkan sifat tawadhu yaitu apa? Dia harus membiasakan dirinya untuk ikhlas. Yaitu apa? Tidak menyombongkan diri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia selalu menganggap orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Ya. Dan ini merupakan lawan daripada sifat apa? Sifat hasad. Ya. Berarti apa? Orang yang tawadhu adalah orang yang bersih daripada sifat hasad. Ini sifat hasad ini dia nggak suka kalau ada orang lain itu lebih apa? Lebih tinggi daripada dirinya, dan ini tidak tumbuh sifat hasad kecuali karena sebab kesombongan. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sifat sombong itu adalah ketika seseorang dia menolak kebenaran dan dia merendahkan manusia, merendahkan orang yang membawa kebenaran atau merendahkan manusia. Maka seseorang ketika dia ingin melatih dirinya untuk mendapatkan sifat tawadhu, dia biasakan untuk memuji orang lain. Tetapi bukan juga dirinya apa? Merendahkan diri. Ya beda ya, rendah hati dengan merendahkan diri. Kita nggak boleh merendahkan diri kita sendiri. Mengatakan, "Wah, kalau saya mah orangnya jelek." Nggak boleh. Ya, itu juga tidak boleh. Maka itu dalam Islam itu tidak boleh gulu dan tidak boleh apa?
tasahul, tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh mudah-mudahan. Orang yang tawadhu bukan berarti dia mencela dirinya, tidak. Ya, tetapi apa? Dia selalu menganggap orang lain itu lebih baik daripada dirinya, sehingga kalau dia terbiasa dengan ini, maka dia tidak akan memiliki sifat hasad. Nah, kalau misalkan di dalam dirinya masih ada, wah saya kadang-kadang suka nggak suka kalau orang lain diomongin lebih baik daripada saya, berarti dia masih punya sifat hasad. Ya, maka hendaknya dia apa? Dia hilangkan itu. Dia biasakan untuk apa? Dia biasakan untuk menganggap diri orang lain itu lebih baik daripada dirinya, tetapi bukan berarti dia merendahkan dirinya sendiri. Ini cara kita apa? Cara kita yang untuk mendapatkan sifat tawadhu. Kemudian apa? Tentunya ilmu. Ini yang paling penting. Seseorang dia belajar tentang akhlak dan adabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mempelajari Al-Quran, dia mempelajari hadis, sehingga dengan mempelajari Al-Quran, sehingga ketika dia mempelajari hadis bertambah keimanannya, sehingga ketika bertambah keimanannya hatinya akan semakin lembut. Orang yang lembut hatinya pastilah dia akan memiliki sifat tawadhu. Ya, dan ini merupakan cara-cara, dan masih banyak cara-cara untuk kita bisa apa? Untuk kita bisa menjadi orang yang tawadhu. Ya, termasuk salah satunya adalah ibadah puasa. Ibadah puasa ini salah satu tujuannya adalah apa? Agar mendidik kita menjadi orang yang tawadhu. Di mana biasanya di hari-hari selain bulan suci Ramadan, kita terbiasa dengan makanan mewah, makanan enak, makan sehari tiga kali. Di bulan suci Ramadan kita diajarkan untuk bagaimana merasakan. Ketika orang-orang miskin mereka cuma bisa makan 1 kali sehari atau 2 kali sehari dengan makanan-makanan yang sederhana. Ya, maka ini merupakan tujuan daripada puasa kita, yaitu apa? Mendidik diri kita menjadi orang-orang yang tawadhu. Kemudian sholat di masjid. Kita bersama dengan saudara-saudara kita, baik yang kaya atau yang miskin, yang punya jabatan atau tidak. Kita berdiri sama-sama di dalam satu barisan. Kita menempel, tidak ada perbedaan, tidak ada jenjang sosial. Ini juga merupakan pengajaran terhadap sifat tawadhu. Ya, maka dari itu, ya, cara seseorang untuk mendidik dirinya tawadhu, ya, ini pertama dibangun dengan ilmu, kemudian dia membiasakan dirinya dengan ikhlas, kemudian dia membiasakan untuk menganggap orang lain itu adalah orang yang baik, memuji orang lain. Ya, kemudian dia senantiasa untuk apa? Untuk menambah keimanannya dengan ibadah. Karena yang namanya ibadah ini bisa melembutkan hati seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mafhum ya Pak ya. Taib, barakallahu fikum. Taib, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Taib, tafadhal. Harus mengucapkan mengharapkan wajah Allah, Ustaz. Aywa. Ya, dimaksud mengharapkan wajah Allah itu seperti apa, Ustaz? Taib, barakallahu fikum. Masyaallah, barakallahu fikum. Taib ya. Sering kita dengar ayat ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan apa? Wabtughiya bihi wajh Allah. Ya, bahkan ini juga termasuk salah satu syarat untuk seseorang mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Aiman qala la ilaha illallah yubtaghu bihi wajhullah ya wa kafara bima ya'budu min dunillahi harima maluhu wa humila damuhu wa maluhu wa hisabuhu 'ala Allah taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Ini barang siapa yang mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah hanya mengharapkan wajah Allah dan dia menghilangkan segala hal peribadatan kepada selain Allah, itu kesyirikannya ditinggalkan semua, ya maka apa? Diharamkan darahnya dan hartanya. Ini menunjukkan apa? Islamnya diterima. Wa hisabuhu 'ala Allah taala. Sedangkan yang berkaitan dengan hukum had, ini al-qatlu bil qatli ya wal zina bil rajam, ya maka ini tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita mengetahui banyak hadis yang menyebutkan wabtughiya bihi wajh. Ya. Ikhlas ini memiliki 2 makna. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya ikhlas indahul maknayain. Ikhlas itu ada 2 makna. Yang pertama maknanya adalah tasfiyatul amal min syawaibi syirk. Membersihkan amalan dari noda-noda kesyirikan. Maka dari itu di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan." Yang pertama sudah disebutkan kalimat khalisan, dan khalisan di sini maknanya apa? Tasfiyatul amal min syawaibi syirk. Ini apa? Seseorang dia membersihkan amalannya dari apa? Dari yang namanya noda-noda kesyirikan. Fil amal. Dia sholat tapi dia nggak boleh campur sholatnya dengan kesyirikan. Ada nggak sholat dicampur dengan kesyirikan dalam amalan? Ada. Orang yang sholatnya menghadap kuburan. Ya tujuannya apa? Tujuannya untuk mengikramkan ahlu kubur. Ya orang yang dia berdoa tapi doanya ditujukan kepada pohon. Ya orang yang dia beribadat tapi ibadahnya kepada selain Allah, ini kesyirikan. Ya meskipun ibadahnya itu adalah ar-raja,
ya dia berharap, wal khauf dia takut, ya, dan juga yang semisalnya, tapi dia campurkan dengan kesyirikan, ya, dia jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, ya, maka ini tidak diperbolehkan, ya, kenapa? Dan ini tidak dikatakan sebagai orang yang ikhlas. Maka dari itu dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya tempat-tempat sujud itu hanyalah milik Allah, dan janganlah kalian beribadah, berdoa kepada Allah bersama dengan kalian berdoa atau beribadah kepada selain Allah. Seorang dia menyembelih, ya, tetapi selain dia tujukan kepada Allah, dia menyembelihnya di sisi kuburan. Ya, kalau dia ikhlas karena Allah, kenapa dia harus menyembelih di sisi kuburan? Kenapa nggak menyembelih saja di tempat-tempat yang lainnya? Ini menunjukkan apa? Adanya kesyirikan di dalam ibadahnya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-22, ya, fala taj'alu lillahi andada, dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan. Ini ikhlas yang pertama. Ikhlas yang kedua maknanya adalah apa? Tasfiyatul qalb bi salihin niyah. Membersihkan hati dengan niat yang baik. Niat yang baik yaitu hanya mengharapkan wajah Allah. Hanya mengharapkan, ya, kecintaan Allah. Hanya mengharapkan keridhaan Allah di dalam setiap ibadah. Dan inilah yang disebutkan di dalam hadis ini, wabtughiya bihi wajahu. Itu apa? Orang yang beribadah dia hanya mengharapkan wajah Allah. Maknanya apa? Dia nggak mau dilihat kecuali Allah saja yang cukup bagi dia untuk melihat, sehingga akhirnya dia sholatnya nggak perlu dibagus-bagusin, ya, bacaan Qurannya nggak perlu dibagusin. Kenapa? Karena dia cuma mengharapkan wajah Allah. Itu apa? Hanya mengharapkan perhatian Allah, hanya mengharapkan keridhaan Allah, dan hanya mengharapkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Dan ini di dalam hadis ini juga di banyak hadis menunjukkan bahwasannya ya Allah Subhanahu wa taala indahu sifatil wajh. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah. Allah memiliki wajah, akan tetapi wajah Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluknya dengan sesuatu apapun, karena Allah memiliki keutamaan, kesempurnaan dan keagungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Allah itu nggak sama dengan makhluknya, tetapi Allah tetapkan dirinya memiliki sifat as-sami'u wal basir, yaitu Allah memiliki sifat mendengar dan maha melihat. Dan semua sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk meyakininya biduni takyif wala tamthil wala ta'wil wala ta'til, yakni tanpa kita mentahrif, yakni maknanya merubahnya dengan makna aslinya. Begitu juga ta'wil, ya, begitu juga mentaktil, mengingkarinya. Ya, begitu juga dengan mentakif, membagaimanakan. Ini juga tidak boleh. Ya, atau juga misalkan seseorang, ya, mentamtsil, menyamakan Allah dengan makhluk ini juga tidak boleh. Ya, begitu juga apa? Mentakwil bitakwilil batilah, dengan takwil yang batilah. Itu takwil yang tidak dibangun di atas Al-Qur'an wa sunnah. Tetapi kalau takwil itu dibangun di atas Al-Qur'an wa sunnah, maka tidak mengapa. Karena takwil itu yang qasimu ila qismain, ada dua. Ada takwil yang dia madhmumah, ada takwil yang ghairul madhmumah. Ada yang boleh, yang tidak tercela, dan ada yang tercela. Yang tercela itu ketika dia mentakwil tanpa ilmu. Tetapi yang tidak tercela mentakwil tanpa yaitu mentakwil ketika apa? Dengan ilmu, sebagaimana disebutkan di dalam surat Ali Imran. Ayat yang ke-8 atau ayat yang ke-7. Ya, bahwasannya apa? Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, ya, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah dan orang-orang yang diberikan rasikhuna. Ini orang yang diberikan apa? Ilmu. Berarti mentakwil dengan ilmu ini diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan mentakwil bil ghairil ilm. Dan di dalam akidah asma wa sifat, hendaknya seorang muslim dia meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang dikabarkan bil kitabi wa sunnah, yakni tanpa mentahrif, tanpa mentakyif, tanpa mentamtsil, dan tanpa mentakwil bitakwilil batilah, dan tanpa menta'til, yaitu mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Insyaallah mafhum, ya. Tayyib, barakallahu fikum. Ada lagi yang mau bertanya atau kita cukupkan? Tayyib, kita cukupkan karena sudah lewat 5 menit. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya. Jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wal 'afu minkum. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.